Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agar belajar kita hari ini berkah dari Allah akan kita dapatkan. Baik, kita baca doa terlebih dahulu. Kawan-kawan, kita membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, silakan. Almaira, hadir. Aki Ella Inyomi. Nah, bagi yang hadir kali ini, Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ibu minta kepada kalian ya untuk membacakan sebuah surat dalam Al-Quran bernama surat Al-Baqarah ayat 4 ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kan bahwa orang yang beriman harus mempercayai Al-Quran ya, dan mempercayai kitab sebelum turunnya Al-Quran, dan juga kita meyakini akan hari akhir ya, atau hari kiamat ya. Pantunnya masalah materi kita hari ini, merpati malap petang hari, malam menyusul mengambang bulan, 4 kitab wahyu suci, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, itu dia. Nah, ibu ini punya sebuah benda. Di mana benda itu ya, kalian mungkin sudah tahu. Itu cirinya bisa nyelamatin kalian dari kegelapan kepada cahaya terang. Bisa memberi petunjuk ketika kalian nggak tahu apa-apa menjadi tahu. Apakah benda yang ibu maksud tadi? Al-Quran, tepat sekali ya. Perhatikan, ibu maksud petunjuk kalian dikala kalian dalam kegelapan ya. Dikala kita tidak tahu, dengan Al-Quran kita akan tahu apa yang harus kita lakukan di muka bumi ya. Tahu lagu pelangi-pelanginya? Tahu, Bu. Nah, kalian simak terlebih dahulu, nanti kalian ngikutin ya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi, Surat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Nah, itu dia ya. Kali ini adalah untuk membuat sebuah cerminan perilaku iman kepada kitab Allah ya. Tanya terlebih dahulu pada kalian, apakah kalian di rumah punya Al-Quran? Ya. Bagus. Apakah kalian membaca dan memahami maknanya? Artinya, biar kalian tahu apa sih yang terkandung dalam kitab suci itu, ya, sehingga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dasarnya, kalian dapat memahami atau meyakini kitab suci Al-Quran, ya, atau kitab Allah. Dapat menerapkan dalam kehidupan kalian, dapat memahami dan menunjukkan maknanya. Itu. Oh, ya. Kalian tahu rukun iman, anak-anak? Tahu rukun iman? Coba sebutin rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada Ketiga, iman kepada Keempat, kelima, dan yang keenam, ya, qadar baik dan qadar buruk ya. Pada kitab Allah itu, maka kita termasuk orang-orang yang sesat ya, orang-orang yang bodoh kalau kita tidak beriman. Lalu bagaimana caranya untuk beriman pada kitab Allah? Bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi dan Rasul secara bagaimana? Berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan yang membacanya mendapatkan pahala. Lalu apalagi
Apalagi? Jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kalian di muka bumi. Udah itu, apalagi? Menerapkan perilaku baik di dalam kehidupan, ya. Jangan hanya kita membaca saja, ya. Lalu apalagi yang terakhir? Mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Al-Quran itu berapa tahun sih turunnya ke muka bumi? Kan tadi dikatakan berangsur-angsur 22 hari. ya. Quran itu sebenarnya penyempurna hukum sebelumnya atau dia ini apa? Al-Quran itu hanya kitab biasa? Penyempurna hukum-hukum kitab terdahulu. Dia ya, jadi ingat ya, penyempurna hukum-hukum yang Allah berikan di kitab sebelumnya. Rahmat bagi seluruh alam, ya, rahmatan lil alamin. Kenapa Allah menurunkannya pelan-pelan, tidak sekaligus? Apa coba? Jadi untuk menguatkan hati Rasulullah. Lalu yang berikutnya yaitu menyesuaikan hukum Islam. Ya, kan waktu itu sudah ya, untuk menyesuaikan hukum Islam. Karena pada zaman dulu itu zamannya jahiliyah, mereka tidak berdasarkan hukum Islam. Makanya pelan-pelan sesuai dengan ayat Al-Quran tersebut untuk membuat mereka melaksanakan hukum Islam. Memahami perintah-perintah Allah. Nah, dalam Al-Quran itu ada ciri-ciri surat. Ada surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu apa saja cirinya? Ya, pendek, betul. Dan itu dia masih membahas tentang tauhid, ya. Udah kayak gitu diawali dengan ya ayyuhan nas. Ayatnya panjang. Udah itu membahas tentang ibadah dan hukum-hukum. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kitab Taurat diturunkan kepada Musa alaihi salam. Isinya tentang apa itu di Taurat? 10 perintah Allah kepada Bani Israil. Sekarang yang berikutnya Zabur Nabi Daud alaihi salam. Di situ tentang apa isi kitabnya? Meyakini atau menyatakan Nabi terakhir Rasulullah. Itu isi dalam kitab Injil. Kalau Al-Quran, ya, Al-Quran itu isinya tentang apa? Tentang tauhid, akidah, fikih, dan itu sirah, ya, atau sejarah, muamalah, ya, hukum-hukum yang ada di bumi, dan masih banyak lagi. Jadi penyempurna, ingat, Al-Quran penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Berpedoman dengan Al-Quran agar kita selamat di dunia, ya, dan juga di akhirat, ya. Udah gitu juga selain kita selamat masuk, ya, makanya kita harus berpedoman pada Al-Quran biar kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Mengapa kita harus rajin baca Al-Quran? Ayo, dan agar kita mencintai Al-Quran dan Al-Quran pun akan sayang dengan kita. Ini kita akan membuat kelompok metode jigsaw masih sama. Ya, kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5, ya. Dan itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya kelompok asal, ya. Baik, kalian simak terlebih dahulu video. Kalian tonton dulu ya video di depan. Nanti baru Ibu akan memberikan tugas. 5 kesamaan yang terdapat pada Al-Quran dan Injil. 1. Tuhan itu Esa. Konsep ketuhanan Tauhid atau Esa menjelaskan bahwa Tuhan hanya satu. Dalam Al-Quran disebutkan, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Kitab-kitab Allah, di mana di situ membuktikan bahwa kitab terdahulu dan kitab Al-Quran itu kesamaannya banyak. Hanya disempurnakan semuanya, digabung semuanya ke dalam Al-Quran. LKPD kepada kalian, ya. Untuk kalian kerjakan tugas yang ada di dalamnya, ya, naknya.
Silakan, ini ada 2 bagi satu-satu. Ini soal jawabannya ya, dua bagi. Ini berdua. Kalau sudah, kita kembali lagi ke kelompok asal kalian tadi. Silakan berkumpul dengan kelompok asalnya. Ya, bukan jawabannya tadi, saling bertukar ilmu pengetahuannya yang sudah kalian dapatkan di kelompok ahli kalian. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian hari ini. Ibu berikan nama kelompoknya. Ini namanya kelompok Ali bin Abi Thalib. Sedang yang perempuan di sana adalah kelompok Fatimah. Saya dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan membacakan hasil presentasi kami. 1. Tentang jalan beristighfar sama Ali. Kemudian menetapkan dan menguatkan jiwa rasul, mendidik masyarakat, menyesuaikan hukum Islam, menunjukkan Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, memudahkan Nabi dan sahabat menghafal, memahami dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk kelompok Fatimah, perwakilan 2 orang untuk maju ke depan. dari kelompok Fatimah akan membacakan buku pengetahuan yang mendapatkan roman sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan. Kitab Injil berisi perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus beberapa hukum dalam kitab Injil. Ya, Ibu buka ya maskernya. Ibu kan jauh jaraknya dari kalian ya. Tuh, yang pertama itu 4 kitab Allah, Zabur kepada Nabi Daud, berisi tentang lagu nyanyian pujian pada Allah ya. Udah gitu Taurat 10 perintah untuk Bani Israel. Injil pada Nabi Isa yaitu untuk mentauhidkan Allah, menghapus hukum lama ya dengan yang baru, dan meyakini Rasul sebagai nabi terakhir. Sedangkan Al-Quran di situ mencakup semuanya, tauhid, fikih, dan gitu juga hukum-hukum Allah yang lainnya. Sumber sama-sama. Sekarang kita lanjut dengan mengerjakan soal evaluasi dari materi kita hari ini. Ibu akan bagikan soal evaluasinya. Silahkan kalian untuk mengerjakannya. Semuanya sudah selesai? Ya, sudah Ibu terima soal evaluasinya. Jangan tinggalkan Al-Quran. Pelajari, hafalkan, baca tafsirnya ya, artinya terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apakah kalian sudah memahami materi kita hari ini? Sudah? Ada yang belum paham dari antara kalian? Boleh ditanyakan? Sudah paham? Ya. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang ya. Alhamdulillah kalau kalian senang belajar hari ini. Sebuah hadiah untuk kelompok terbaik itu pada kelompok Fatimah. Kelompok Fatimah. Dan kita untuk pertemuan berikutnya yaitu Kitab Allah Membawa Ajaran Terpuji. Kita tutup pertemuan kita membaca doa kafaratul majelis dan surat